Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Ia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Ia yang terus menolong kita, menghibur kita, dan membawa kita kepada kebenarannya, sehingga kita semakin mengasihi Dia dan kita dimampukan mengasihi saudara-saudara kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga kami mampu memahami isi hati Tuhan dan kami datang kepada Engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Berilah firman-Mu ini kepada kami sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara yang terkasih, tentu kita semua sudah sangat sering mendengarkan tentang perumpamaan ini. Akan tetapi mungkin kita belum memahami apa yang menjadi maksud apa yang telah dijelaskan oleh Matius pada tulisan kali ini. Ketika kita membaca keseluruhan perikop ini, maka pada ayat-ayat selanjutnya Yesus menerangkan kepada murid-muridnya bagaimana harus percaya kepada Dia. Bahkan Ia berkata, ketika kamu beriman maka gunung pun akan dapat kamu pindahkan. Tetapi sesungguhnya banyak orang yang menyalahgunakan atau mensalah mengertikan maksud dari perumpamaan ini. Namun hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya maksud Yesus pada saat itu ialah ketika Ia sedang bersama dengan murid-muridnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya. Maka Ia memberikan sebuah pesan khusus kepada murid-muridnya ketika Allah menginginkan kita kapanpun, maka kita harus berbuah bagi Allah. Oleh karena itu kekristenan bukan kekristenan musiman. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengamati secara historis atau sejarah atau konteks dari penulisan kitab ini, khususnya pada perikop ini, pohon ara pada saat itu bukanlah musim untuk berbuah. Sehingga sebuah kemustahilan ketika murid-murid dan Yesus memperoleh buah ara pada saat itu. Oleh karena itu, apa yang ingin disampaikan? Yesus ingin berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang tidak berbuah, barang siapa yang tidak menghasilkan buah-buah kebenaran, kelak ia akan juga dibuang oleh Tuhan. Sama seperti pohon ara yang telah kering ini tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Bukan pohon aranya yang salah, tetapi Dia mau memberikan kita perumpamaan bahwa orang Kristen harus bersiap sedia di dalam setiap waktu, di dalam setiap hidupnya untuk menghasilkan buah-buah kebenaran dalam setiap kehidupannya. Kita bukan seperti buah-buahan yang berbuah hanya pada musimnya, tetapi kita diminta untuk hidup berbuah setiap saat. Karena ketika Allah datang dalam pribadi Yesus, anaknya yang tunggal itu, Ia datang seperti pencuri di malam hari, maka kita akan ditemukan setia kepada kebenarannya. Saudara yang terkasih, begitu banyak orang yang berbuat baik, begitu banyak orang yang berbuat kebenaran ketika banyak yang mengamati, ketika banyak yang melihat. Tetapi ketika tidak ada yang mengamati dan melihat, maka ia menjadi dirinya yang seutuhnya. Dia menjadi dirinya yang sebenarnya. Tidak lagi ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak lagi ia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, karena ia merasa tidak ada yang mengamati, tidak ada yang menuntut sesuatu daripada dia.
Akan tetapi kita orang-orang percaya diminta untuk siap sedia melakukan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan setiap saat. Karena kelak ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya. Tuhan telah memberikan kita beragam talenta, beragam kemampuan, beragam ide-ide yang kreatif. Tetapi kalau kita tidak memakainya untuk Tuhan, maka Tuhan kelak akan menghukum kita. Tuhan akan menuntut itu semua daripada kita. Oleh karena itu, apa yang kita miliki saat ini harusnya kita maksimalkan untuk Tuhan. Ketika kita belajar, maka kita belajar semaksimal mungkin untuk Tuhan. Ketika kita bekerja semaksimal mungkin untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baik makan, baik minum, kita lakukan untuk Tuhan. Karena kelak Tuhan akan datang menjumpai kita dan kita harus bertanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami kemampuan untuk berbuah kebenaran sehingga kami mampu memuliakan Tuhan. Dan itu membawa kami kepada sebuah ucapan syukur atas semua kesempatan yang baik yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.